Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik Rabu Pekan Biasa ke-30 26 Oktober 2022. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyalah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Julieta Suarez Ismaik dari Timor Leste. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar setia Sabda Iman Katolik yang terkasih, bacaan Injil yang barusan kita dengar ada seruan Yesus untuk kita supaya kita menanggapi pewartaan Yesus sebelum segalanya terlambat. Tentu setiap orang yang percaya dalam nama Yesus harus berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit untuk sampai pada keselamatan. Maksudnya bahwa setiap orang harus segera berusaha masuk sebelum pintu itu ditutup. Yesus tahu dan mengenal hati seseorang yang melontarkan sebuah pertanyaan kepada Yesus di tengah jalan. Pertanyaan itu berbunyi, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawaban Yesus yang pertama bermaksud penegasan bahwa pintu menuju keselamatan itu sempit. Mengapa demikian? Arti dari keselamatan itu sendiri yang diajarkan oleh Yesus, yaitu status kesempurnaan yang memiliki nilai yang tinggi, tetapi bukan suatu hal yang nilainya rendah
atau bukan barang murahan? Jawaban Yesus yang kedua, Yesus menjelaskan bahwa setiap orang harus berjuang untuk mencapai keselamatan. Untuk memperoleh suatu hal yang bernilai tinggi, orang memang harus berjuang keras. Semakin tinggi nilai hal yang kita rindukan atau kita dambakan itu, maka kita makin keras juga perjuangan yang harus kita lakukan untuk memperolehnya. Berarti kita harus membutuhkan sebuah pengorbanan diri yang mempunyai suatu komitmen terhadap sebuah pilihan atau cita-cita. Seperti orang mau sukses dalam belajar, orang harus berusaha terlebih dahulu. Dan orang mau sukses dalam sebuah pekerjaan atau mencapai suatu cita-cita, terlebih dahulu ia harus berusaha semaksimal mungkin. Itu membutuhkan kesabaran dan ketebahan hati. Seperti sebuah pepatah mengatakan bahwa bersusah-susah dahulu dan bersenang-senang kemudian. Artinya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus mengalami pengalaman pahit terlebih dahulu. Dan jawaban Yesus yang terakhir, sedikit penegasan Yesus bahwa pintu menuju keselamatan itu tertutup bagi mereka yang melakukan kejahatan, walaupun mereka mengaku bahwa mereka beriman kepada Allah. Mengapa? Karena itu bukan sekedar mengaku Yesus sebagai penyelamat, melainkan juga berperilaku sesuai dengan teladan dan ajarannya. Kita sebagai murid-murid Yesus, bukan kita hanya mampu untuk mengajarkan dan mewartakan saja, tetapi kita mampu juga dalam hal praktis, yaitu kita praktek iman yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengingatkan kita agar kita tidak mencari sesuatu yang gampang atau keenakan saja, tetapi kita harus berusaha dan berjuang terus-menerus untuk mau mencapai apa yang kita dicita-citakan. Sesuatu perjuangan harus membutuhkan suatu pengorbanan. Pengorbanan itu harus berpatokan pada ajaran Yesus. Tetapi kita mampu menjadi teladan Injil yang hidup bagi sesama kita dengan perilaku kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memohon rahmat Yesus agar kita berani dan mampu meneladani sikap dan tindakan Yesus dan selalu siap mendengarkan nasihat-nasihat Injil Yesus yang disampaikan kepada kita, agar kita jadi teladan Yesus yang baik di mana kita berada. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya
ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Amin.